Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the English class. Now we will learn in the chapter 2, Let's Live Healthy Live. Oke, selamat datang anak-anak di kelas bahasa Inggris. Saat sekarang kita mempelajari di chapter 2. Oke. We will learn the words to state the purpose or intention to do something. The second, to agree or disagree with a suggestion or an idea. Nah, untuk di chapter 2, kita akan mempelajari yang pertama untuk menyatakan maksud atau tujuan agar melakukan sesuatu. Yang kedua, kita mempelajari yaitu untuk menyatakan setuju atau tidak setuju atas saran atau ide. Nah, saat sekarang kita akan mempelajari yang bagian pertama yaitu starting purpose or intention. Starting purpose or intention. Purpose itu tujuan, intention juga maksud. Artinya maksud. Nah, starting purpose or intention itu menyatakan tujuan ataupun maksud. Ada dua unsur utama dalam menyatakan tujuan. Yang pertama adalah action. Action itu adalah tindakan. Yang kedua adalah goal or purpose, yaitu maksud atau tujuan. Nah, untuk menyatakan maksud dan tujuan, ada 3 cara untuk menyampaikan tujuan, yaitu menggunakan conjunction, yaitu kata penghubung. Ya, diantaranya yaitu adalah to, so that, and in order to. Masing-masing memiliki arti supaya atau agar dalam bahasa Indonesianya. Next. Nah, let's discuss how to state purpose using to, in order to, and so that. Yuk, mari kita diskusikan bagaimana cara menyampaikan tujuan dengan menggunakan to, in order to, and so that. Oke. Nah, pola untuk menggunakan to yaitu penggunaan to yaitu setelah kata to diikuti dengan kata atau pola atau frase sebagai berikut. Nih, rumusnya adalah action atau tindakan, lalu to and a verb. Nah, yang kedua yaitu action or tindakan ya. To be, to ditambah be, baru tambah adjective atau adverb. Kalian mungkin ingat ya, adjective adalah kata sifat dan adverb adalah kata keterangan. Nah, bagaimana contohnya? Berikut ini contohnya. They exercise every day to have strong body. Artinya mereka berolahraga setiap hari supaya atau untuk atau agar bisa ya supaya tubuhnya kuat. Nah, the exercise every day ini adalah action. Sedangkan strong body adalah goal atau tujuannya. Nah, maka untuk menyampaikan tujuan kita bisa menggunakan to. Lalu have itu adalah verb pertama. Ini kalimat nomor 1 adalah rumusan di nomor 1. Next, selanjutnya adalah number 2. Eat nutritious food to be healthy. Artinya kami makan makanan yang bergizi supaya sehat atau agar sehat. Nah, we eat nutritious food ini adalah action. Lalu to be and healthy. Oke, ingat healthy apa? Ya, healthy adalah adverb. Nah, selanjutnya anak-anak tadi adalah penggunaan to dalam menyampaikan tujuan. Nah, sekarang kembali. Nah, the exercise every day maupun we eat nutritious food ini adalah actionnya atau tindakannya. Adapun tujuannya adalah strong body, ya. Dan yang ini healthy. Oke, selanjutnya pola menggunakan in order to.
Penggunaan in order to yaitu setelah kata in order to diikuti dengan kata atau pola sebagai berikut. Yang pertama, action plus in order to plus verb 1. Okay, the second, action in order to plus be plus adjective or adverb. And the third, in order to verb 1 or be an plus adjective or adverb dilanjutkan dengan action. Nah, gimana ya contohnya? Okay, the example. Number 1. She goes going every morning in order to keep it. Artinya, dia pergi jogging setiap pagi untuk atau supaya menjaga kesehatan. Coba kalian perhatikan pada contoh nomor 1 ini. Menurut kalian ada di rumus yang mana? Ya betul, ada di nomor 1 yaitu she goes jogging every morning. Ini adalah action atau tindakannya. Kemudian in order to, ya. Lalu keep adalah verb pertama. Oke, ini adalah keep it. Ini adalah tujuannya, yaitu menjaga kesehatan. Dia pergi jogging setiap hari untuk menjaga kesehatan atau kebugarannya. Okay, the second, yang kedua. In order to keep it, she goes jogging every morning. Artinya untuk menjaga kesehatan, dia pergi jogging setiap hari. Nah, ini ada di rumus yang mana ya? Ya, betul, di nomor 3. Ya, in order to, kemudian verb 1, lalu she's jogging every morning adalah actionnya. Ya, jadi tadi nomor 3 ini ya, verb 1 or atau be. Nah, kalau penggunaan be maka diikuti dengan adjective or adverb. Sedangkan kalau verb 1 in order to, verb 1 langsung saja action. Oke ya. Nah, lanjut di nomor 3. And the third. We eat nutritious food in order to be healthy. Kami makan makanan bergizi untuk atau supaya sehat. We eat nutritious food ini adalah action in order to be healthy. Ya. Ingat, ini ada di rumus yang keberapa? Ya, betul, di nomor 2. Ya, we eat nutritious food ini adalah action, kemudian ditambah in order to, supaya sehat. Nah, healthy adalah adjective. Kami makan makanan yang bergizi agar sehat. Oke, next, selanjutnya. Nah, tadi dalam tujuannya adalah kalimat positif. Nah, jika untuk menegatifkan atau dalam bentuk negatifnya gimana ya? Jadi in order not to. Nah, rumusnya seperti apa? An action plus in order not to plus verb 1. Jadi ada not-nya. Jadi setelah in order, not, baru to, baru verb 1. Okay, the second, action plus in order not to be adjective or adverb. And the third, in order not to, verb 1 or be adjective or adverb. Lalu action. Nah, contohnya seperti apa? Okay, number 1. We should eat well in order not to get sick easily. Artinya, kami harus makan yang bergizi untuk tidak mudah sakit. Manakah ayo yang action? Ya, atau we should eat well, yaitu actionnya. Oke, nah dia masuk dalam rumus yang pertama, yaitu action in order not to, kemudian verb 1. Verbnya mana? Get tadi, get. Oke, next number 2.
In order not to get sick easily, we should eat well. Artinya, untuk tidak mudah sakit, kita harus makan yang bergizi. Nah, ini ada di rumus yang nomor 3. Nomor 2 dan nomor 3 ada di contoh nomor 2 dan 3. Rumus nomor 3 ya. Nah, ini saya coba memberikan contoh ada 2. In order not to get sick easily, we should eat well. Jadi ini jika menggunakan verb ya, in order not to, kemudian verb 1 yaitu di get. Get adalah verb 1, langsung sick easily, we should eat well. We should eat well ini adalah actionnya. Oke. Kemudian yang nomor 3, in order not to be late to school, we should get up early. Untuk tidak terlambat masuk sekolah, kita harus bangun pagi. Nah, yang untuk contoh nomor 3 ini ada di rumus nomor 3 yang menggunakan in order not to be. Ingat lagi ya, in order not to be baru adjective, late itu adalah adjective, to school we should get up early. We should get up early adalah action. Oke, next selanjutnya we should get up early in order not to be late to school. Oke, kita harus bangun pagi untuk tidak terlambat sekolah. Nah, di sini ada di nomor contoh nomor 4 ada di rumusan nomor 2 yaitu in order action in order not to be adjective or adverb. Oke. Selanjutnya yang ketiga tadi ingat ya, tadi ada to, in order, and sekarang yang ketiga adalah rumusan yang menggunakan so that. Oke. And the first yaitu tindakan atau action so that diikuti oleh subjek, kemudian diikuti oleh can or will plus verb 1. Next yang kedua, rumusan yang kedua adalah tindakan atau action lalu so that diikuti oleh subjek, can or will plus be plus adjective or adverb. Nah, itu yang rumus yang awal itu adalah pola positif. Nah, ketiga bagaimana pola negatifnya? Yaitu tindakan or action so that diikuti oleh subjek, can or will lalu not plus verb 1. Ya, itu jika negatif. Oke, yang kedua, tindakan or action so that diikuti oleh subjek plus can or will lalu plus be plus adjective or adverb. Oke, bagaimana ya contohnya? Yuk, ini berikut contohnya. They exercise every day so that they can have strong body. Mereka berolahraga setiap hari supaya mereka dapat memiliki tubuh yang kuat. Ya, ingat, they exercise every day. Ini ada actionnya atau tindakannya. Ya, so that lalu diikuti oleh subjek. Ingat, kalau so that, setelah so that diikuti oleh subjek. Ya, they can have strong body. Mereka dapat memiliki tubuh yang kuat. Nah, lanjut. Yang nomor berikutnya nomor 2. We eat nutritious food so that we will be healthy. Ya. Ini ada di rumus yang nomor 2. We eat nutritious food adalah action, kemudian diikuti oleh so that, kemudian diikuti oleh subjek will
be. Kalau will, ingat ya tadi setelah subjek will or can or will lalu plus be ya. Lalu hadly. Okay, next the third, we should not eat too much instant food so that we will not get serious disease. Nah, ini juga penggunaan dalam pola negatif, yaitu contoh, we should eat too much instant food. We should not eat too much instant food adalah action or tindakan ya. Kita tidak boleh banyak makanan instan, oke? Agar kenapa? Nah, agar itu untuk menyambungkan maksud dan tujuan dari tindakan, lalu tujuannya yang mana? Ya, we will not get serious disease. Agar kita tidak terkena penyakit yang serius. Nah, ingat tadi untuk penggunaan so that, setelah so that ya, maka diikuti oleh subjek. Setelah subjek kemudian diikuti oleh can or will. Nah, kalau kalimatnya negatif tinggal setelah can or will plus not. Oke? Next. What? So what the conclusion? Lalu bagaimana ya kesimpulannya dari apa yang Ibu sudah jelaskan? Oke. Nah, conclusion. Kesimpulannya adalah yang pertama, perbedaan to, in order, and so that adalah yang pertama, to and in order diikuti verb one atau be plus adjective or adverb. Jadi kalau to dan in order setelah itu diikuti oleh verb atau be. Nah, sedangkan so that diikuti oleh subjek, setelah subjek will or can, verb one or be atau be plus adjective or adverb. Untuk menegatifkan tujuan yang artinya supaya tidak, yaitu ditambahkan not antara in order and to atau setelah will or can. Oke, nah coba perhatikan observing the dialogue. Perhatikan dialog ini. Ini adalah tugas kalian ya, buka nanti ada di buku bahasa Inggris. Nah, kalian baca, simak dengan baik-baik. Temukan kalimat stating purpose, yaitu yang menyatakan tujuan. Mana sajakah? Okay, I give example for you. Okay, now maybe you just have to take some risk in order to get well, son. Mungkin kamu harus istirahat supaya lekas sehat. Nah, ini satu kalimat yang penggunaan in order. Nah, untuk yang lain silakan kalian sendiri dan tulis di buku latihan. Oke. Thank you for attention. See you, bye-bye.